Di dalam kitab suci, orang bisa membaca ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan, yaitu makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan Adam dan Hawa. Inti dari cerita itu sebetulnya adalah Adam dan Hawa tidak mentaati, tidak patuh pada kehendak Tuhan, tetapi menuruti egonya, yaitu ingin sama dengan Tuhan. Dan karena ego ini memang dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia untuk mendirikan pribadinya, yang lain dengan pribadi manusia yang lain, maka setiap manusia mempunyai kecenderungan atau potensi untuk hidup semau gue, untuk hidup hanya menuruti dorongan-dorongan egonya untuk memuaskan semua kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan duniawi, seperti mendapatkan harta yang sangat banyak sekali, untuk hidup berfoya-foya, untuk hidup hedonis, mencapai kepuasan di segala kesenangan duniawi, mencapai pangkat tinggi supaya dihormati orang, supaya dapat mendapatkan harta yang sangat banyak sekali untuk memuaskan hidupnya, untuk bersenang-senang hidup duniawinya, untuk hidup memuaskan hedonisnya. Itulah sebetulnya yang dinamakan dosa asal. Bukan Adam dan Hawa berbuat dosa, lalu dosanya itu ditanggung atau ada mengotori jiwa setiap orang, setiap manusia sampai hari ini. Bukan demikian, tetapi kecenderungan atau potensi Adam dan Hawa untuk hidup mengikuti dorongan-dorongan egonya, tidak taat, tidak patuh kepada kehendak Tuhan, itulah yang disebut dosa asal. Karena potensi kecenderungan untuk hidup semau gue, hidup secara hedonis, tidak mentaati, tidak patuh
pada semua kehendak Tuhan, itulah yang ada di dalam diri setiap manusia. Dan itulah sebenarnya dosa asal itu. Banyak diskusi dan banyak perdebatan yang dilakukan oleh manusia mengenai dosa asal itu. Yang satu mengatakan, ndak mungkin toh bayi yang ada di dalam kandungan, yang belum bisa berpikir, yang belum bisa berbuat apa-apa, itu kok sudah jiwanya kotor karena dosa asal. Itu ya tidak mungkin toh, itu ya mustahil sekali. Apalagi bayi yang baru lahir, belum mengerti apa-apa, belum bisa berkata apa-apa, belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa berpikir apa-apa, kok katanya sudah berdosa. Itu ya omong kosong tuh. Jadi bukan demikian itu. Yang dimaksud dosa asal itu, bayi itu walaupun masih ada di dalam kandungan, walaupun baru lahir, belum bisa apa-apa, tetapi mempunyai kecenderungan atau potensi untuk hidup semau gue, untuk memuaskan hidup hedonis, berfoya-foya, memuaskan semua kesenangan keinginannya yang dimauinya, tidak ingat kepada Tuhan, tidak taat kepada kehendak Tuhan, dan juga tidak patuh kepada Tuhan. Nah, kecenderungan itulah, potensi itulah yang disebut dosa asal. Jadi bayi itu walaupun masih ada di dalam kandungan, itu tetap berpotensi dan mempunyai kecenderungan nantinya untuk hidup tidak taat, tidak patuh kepada Tuhan, tetapi hidup semau gue.